Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Pasaran Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kelemahan ya, Pasaran Kliwon ya. Nah, penting untuk dipahami ya. Kelemahan ini tidak bersifat buruk secara absolut ya. Jadi tidak mesti ada ya. Banyak dari kelemahan sebenarnya adalah sisi tajam yang jika tidak disikapi dengan bijak bisa membawa dampak negatif. Dalam falsafah Jawa, kelemahan bisa diolah menjadi kekuatan melalui kesadaran diri dengan laku spiritual. Itu harapan saya itu seperti itu. Teman-teman Pasaran Kliwon, aspek energi dan spiritual. Ya, 1. Pasaran Kliwon dikenal memiliki energi halus yang kuat dan kadang tidak stabil. 2. Terlalu terbuka ya. 2. Terlalu terbuka terhadap energi gaib. 3. Rawan gangguan makhluk halus jika tidak menjaga diri. 4. Energinya bisa memicu rasa cemas atau gelisah. 5. Tidak cocok untuk orang yang mentalnya lemah. 6. Bisa memperbesar emosi negatif jika tidak dikendalikan. 7. Kadang memunculkan mimpi buruk. 8. Orang yang tidak siap secara batin bisa mudah kesambet. 9. Rawan gangguan batin atau halusinasi atau rasa takut yang berlebihan ya. 10. Bisa membuka portal energi negatif jika salah dalam laku. Selanjutnya, dampak pada orang yang lahir di hari Kliwon. Cenderung tertutup atau sulit membuka diri. 11. 12. Punya kecenderungan menyimpan dendam. 13. Sifat batin kadang sulit ditebak bahkan oleh dirinya sendiri. 14. Sering merasa kesepian meski dikelilingi orang. 15. Bisa terlalu sensitif terhadap lingkungan negatif. 16. Mudah terpancing emosi bila tidak dilatih dengan sabar. 17. Kurang fleksibel dalam bersosialisasi. 18. Terkadang keras kepala dan sulit berubah pendapat. 19. Kadang terlihat misterius hingga disalahpahami. 20. Bisa memiliki ego spiritual yang tinggi. Selanjutnya, dalam dunia mistik. 21. Hari yang sering digunakan untuk ilmu hitam. 22. Rawan menjadi target santet atau guna-guna. 23. Waktu aktivitas makhluk halus meningkat. 24. Malamnya rawan kejadian gaib jika tidak waspada. 25. Bisa membuat pelaku spiritual menjadi arogan. 26. Daya tarik gaib bisa menarik energi yang tak diundang. 27. Ritual yang dilakukan sembarangan di hari Kliwon bisa berbalik. 28. Tempat angker terasa lebih kuat auranya di hari Kliwon. 29. Membuka akses ke alam halus tanpa filter. 30. Rawan salah tafsir terhadap wangsit dalam urusan rumah tangga dan hubungan. 31. Kurang cocok untuk menikah jika tanpa hitungan yang matang. 32. Bisa memperbesar konflik batin dalam hubungan. 33. Rentan kesalahpahaman antar pasangan. 34. Pasaran Kliwon bisa memperuncing masalah lama. 35. Tidak cocok untuk melamar pekerjaan atau pasangan. 36. Bisa muncul rasa curiga yang berlebihan ya. 37. Emosi mudah naik turun dalam hubungan. 38. Pasangan rawan berdebat karena kesalahpahaman kecil. 39. Sulit mengutarakan perasaan dengan jernih. 40. Ego bisa mendominasi logika dalam diskusi. Selanjutnya, dalam pekerjaan dan usaha. Tidak ideal. 41 ya, tidak ideal untuk memulai usaha baru. 42. Bisnis rentan kena energi negatif, iri, sirik. 43. Hari yang cenderung lambat untuk urusan materi. 44. Rawan keputusan impulsif. 45. Hari yang membuat orang cepat lelah batin dalam bekerja. 46. Negosiasi bisa gagal karena ego yang tinggi.
47. Tidak cocok untuk presentasi besar. 48. Rawan kehilangan fokus. 49. Orang cenderung malas memulai sesuatu. 50. Bisa muncul perasaan tidak percaya diri secara tiba-tiba. Selanjutnya aspek sosial dan interpersonal. 51. Aura hari bisa membuat orang terlihat sinis. 52. Komunikasi rawan disalahartikan. 53. Banyak orang merasa tidak nyaman di keramaian. 54. Sulit membangun relasi baru di hari ini. Pasaran Kliwon bisa menimbulkan kesan dingin pada seseorang. Orang mudah merasa tersinggung. 56. 57. Aura hari bisa membuat orang ingin menyendiri. 58. Sulit bersikap lepas dan spontan. 59. Keheningan kadang terasa mencekam, bukan menenangkan. 60. Rawan konflik kecil yang berlarut. Selanjutnya aspek psikologis dan emosional. Hari dengan getaran melankolis. 61. 62. Rasa gelisah lebih mudah muncul. 63. Emosi cenderung tertahan, bisa meledak sewaktu-waktu. 64. Perasaan mudah naik turun. 65. Sering overthinking tanpa sebab yang jelas. 66. Rawan kecemasan sosial. 67. Bisa memperkuat trauma lama. 68. Tidak cocok untuk healing jika tidak dipandu. 69. Pikiran mudah pesimis. 70. Mudah merasa salah meskipun benar. Kelemahan dalam kalender Jawa dan Primbon. 71. Kliwon bisa membawa beban karma yang berat. 72. Hari tergolong berat untuk beberapa perhitungan jodoh. 73. Tidak semua weton cocok jika pasangannya lahir Kliwon. 74. Bisa memperbesar tabrakan energi antar weton. 75. Sering diperingatkan untuk tidak sembrono pada pasaran Kliwon. 76. Banyak pantangan dalam hitungan adat jika jatuh pada Kliwon. 77. Pasaran Kliwon sering dihindari dalam acara besar. 78. Rawan salah ambil hari bila tidak dengan perhitungan matang. 79. Hari dengan getaran padat bisa menyebabkan kelelahan energi. 80. Bukan hari yang direkomendasi untuk berpindah rumah. Selanjutnya kelemahan dalam aspek keuangan dan rezeki. Daya tarik rezeki agak lemah jika tanpa doa khusus. 82. Mudah kehilangan uang karena kelalaian. 83. Bisa tergoda keputusan investasi yang salah. 84. Cocok untuk menyimpan uang bukan membelanjakan. 85. Transaksi besar beresiko tertunda. 86. Pasaran yang kurang bersahabat bagi pedagang keliling. 87. Energi pasif bisa memperlambat arus rezeki. 88. Rawan kehilangan barang jika tidak hati-hati. 89. Daya tarik uang menurun karena konflik batin. 90. Emosi bisa mengganggu manajemen keuangan. Selanjutnya kelemahan simbolik dan filosofis. Simbol dari gelap atau malam batin. 91. 92. Getaran harinya cocok untuk evaluasi bukan aksi. 93. Bisa menimbulkan rasa ragu. 94. Menuntut kedalaman batin yang tidak semua orang siap. 95. Rawan salah niat dalam melakukan sesuatu. 96. Sering memunculkan tantangan introspektif. 97. Cocok untuk diam, tapi banyak orang tidak tahan diam. 98. Tidak cocok bagi yang butuh energi aktif dan ceria. 99. Sifat hening Kliwon bisa membatasi spontanitas. 100. Jika tidak dijaga, bisa berubah dari spiritual ke mistis negatif. Itulah kelemahan pasaran Kliwon. Ketika Anda tahu kelemahan-kelemahan itu, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengantisipasinya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.